Ya, semoga hari ini hatasilanya ya tadi pagi yang ambil ya bisa dilaksanakan dengan baik ya. Ya, jadi sebelum Bante mulai bimbingan meditasi kita pada malam hari ini, Bante banyak pertanyaan. Ini pertanyaannya borongan ya, kurang lebih ada 11. Jadi pertanyaan yang kita akan jawab hari ini ya. Yang pertama adalah saya sudah mengikuti meditasi ya dalam beberapa minggu. Oh bagus ya, Anumodana. Tetapi di saat ketiga ya seperti biasa meditasi kita kan ada 4 tahap. Meditasi cinta kasih kepada diri sendiri, orang yang kita cintai, musuh, dan semua makhluk atau netral. Nah biasanya menurut orang ini bertanya, yang ketiga, kaki saya selalu kram. Ya, jadi ketika bayangin musuh pas, kakinya kram. Ya, bagaimana cara menghilangkannya? Ya, ketika kita yang namanya punya badan, Bapak Ibu ya, kita punya kaki, otomatis ya pasti sakit. Jadi cara menghilangkannya Anda cukup sadar. Jadi Anda sadar kemudian memindahkan posisi kaki Anda. Misalnya posisi kaki kita duduk begini, ya boleh Anda pindahkan satunya ke belakang seperti ke belakang ya, satunya agak ke belakang begitu. Itu boleh ya. Tetapi pindahin dengan kesadaran. Jangan baru duduk 5 menit bosan, goyang. 5 menit duduk, bosan, goyang lagi. Jadi pindah dengan kesadaran, oke? Jadi nggak ada hubungan ya antara musuh dengan kesemutan, nggak ada. Karena memang musuh adalah sudah sekitar 30 menit Anda duduk, jadi memang sakit, itu wajar ya. Pertanyaan kedua, pada hari biasa, maksudnya chanting yang selain hari Rabu dan Jumat, ya kita kan hanya beberapa saat. Nah, dia bilang, kadang-kadang sudah nyaman, sudah fokus. Apakah saya boleh meneruskan meditasi, nggak usah ikut doa dedikasi, atau bagaimana? Ya, kalau Bapak Ibu di rumah, rasa pas meditasi Buddho, itu Anda sudah fokus, Anda boleh melanjutkan ya. Jadi ketika Anda sudah fokus, Anda boleh lanjutkan meditasi Anda ya. Yang berikutnya, kenapa pada saat sesi musuh, saya tidak pernah membayangkan ada musuh, tapi malahan yang muncul yaitu karyawan-karyawan saya dan pelanggan saya yang memusuhi saya, ya, dalam hal mengambil keputusan. Karena setiap keputusan tidak memuaskan semua pihak ya, kadang-kadang ada yang maki dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, yang poin ketiga meditasi kita kepada musuh-musuh kita, boleh kita ke mereka dan boleh mereka ke kita. Jadi Bapak Ibu rasa Anda pernah slack sama siapa aja, ya nggak apa-apa. Anda, walaupun Anda tidak orang yang pendendam, misalnya orang lain yang benci sama Anda, nggak apa-apa. Anda boleh memancarkan cinta kasih kepada mereka ya. Dalam hal ini, seperti di contoh ini adalah karyawan dan pelanggan, itu boleh. Di dalam toko, saya ada taruh patung dewa, ya kan? Nah, tetapi kan karena PSBB, 2-3 bulan tidak sembahyang. Jadi dia pikir bagaimana nih kondisi altar yang ada di toko. Nah, jadi ada timbul rasa bersalah dan apa yang harus dilakukan untuk menebus kesalahan tersebut. Ya, untuk yang sekarang mungkin Anda punya altar di toko, tetapi kan toko Anda tutup sekarang. Yang salah adalah bukan Andanya, bukan. Tapi yang salah adalah nggak ada yang salah, ya kan? Nggak ada yang salah. Yang salah adalah karma ya, karma dari dewa penjaga altar di sana nggak dapat persembahan dari Anda selama 2-3 bulan. Ya, jadi karma dari si dewa ya, jadi bukan kita yang salah, nggak. Karena
ini adalah peraturan dari pemerintah, jadi memang harus seperti itu ya. Jadi jangan sampai ada rasa bersalah. Rasa bersalah kalau kita yang lalai, kita yang sengaja, baru kita rasa bersalah. Tetapi kalau keadaan yang kita tidak bisa ubah, misalnya seperti sekarang kan force majeure ya, ini adalah peraturan, jadi kita nggak bisa ubah, ya udah itu nggak apa-apa. Ya, tetapi kalau misalnya masalah yang kita sengaja, hari ini lagi malas, nggak mau bikin, nah itu Anda yang salah. Ya, tetapi kalau force majeure seperti saat ini kondisi kita itu nggak apa-apa ya. Berikutnya, kita berusaha berbuat jujur. Misalnya barang jualan nggak laku, ada pelanggan tanya, apakah ini barang laku atau barang baru? Nah, saya akan jawab, ya barang baru, padahal barang lama ya. Tujuannya biar laku. Apakah kayak sama dengan berbohong? Ini susah jawabnya ya. Ci, ada barang. Ya, ini barang baru atau barang lama? Baru. Ya, memang baru kan? Kan baru, belum dibuka segelnya. Itu baru ya. Nah, maksudnya kalau misalnya kita jual barang yang masih memang ya at least masih baru, belum dibuka segelnya, belum pernah dites, ya itu kan namanya barang baru. Ya kan? Memang stok lama. Kan orang tanya, Ci, ini barang baru apa barang lama? Kan memang barangnya masih baru, masih disegel. Kan dia nggak tanya ini stok baru atau stok lama. Kalau dia tanya, Ci, ini stok lama, ya kalau kita bilang baru berarti kita yang bohong. Tetapi kalau masih disegel, ya cuma mungkin agak kusam ya, kita nggak lap-lap atau bagaimana, ya nggak apa-apa. Kita masih bisa bilang ini barang adalah baru, karena memang belum dibuka kan. Ya, itu ya. Kecuali dalam hal makanan ya yang sudah mendekati expire, terus Anda bilang baru, ya ini merugikan orang ya. Jadi kalau misalnya berupa barang, contoh let's say kayak di Bante, kita toko under deal. Jadi barang-barang kita kan besi yang nggak ada expired date-nya. Nah, jadi itu otomatis ya semua baru ya, kecuali sudah terbuka, itu baru sudah barang lama ya. Beberapa pelanggan, nah jadi kalau misalnya kita sekali melakukan kebohongan Bapak Ibu, ya otomatis pelanggan Anda akan nggak percaya sama kita lagi ya. Jadi oh dia tahu, oh ini Enci atau toko ini nih bohong. Nah jadi kalau bisa gunakanlah kepercayaan orang lain kepada kita ya. Jadi kepercayaan itu seperti lakban ya, sekali tempel, begitu Anda cabut, Anda mau tempel ulang, kekuatan tempelannya sudah nggak kuat karena sudah bekas dicabut. Sama dengan kejujuran ya, sama dengan kejujuran. Bante juga kasih contoh Anda, misalnya kalau Bante suka bawa umat-umat ke Bodhgaya ya kan, kadang-kadang di Bodhgaya mereka jual barang dengan harga yang sangat-sangat mahal ya. Nah bagi umat-umat kita yang nggak tahu, dia beli karena pikir oh murah ya, setelah hitung kurs murah. Padahal kita tahu itu sangat mahal sekali, masih ada lebih murah dari situ. Kenapa? Besok-besok kalau kita datang lagi, kita nggak ke toko itu lagi karena kita tahu kenapa dia ya nggak jujur sama kita ya kan. Jadi seperti itu. Jadi pilihan ada dua, kita mau maintenance customer atau kita cuma mau ambil cuan satu kali. Ya kan, satu kali cuan makan gede selesai. Tapi kalau Anda mau maintenance customer Anda, ya jadilah yang baik, jadilah sahabat. Jadi besok dia bisa belanja lagi sama kita ya. Kalau kita sering mimpi, itu kenapa? Baik mimpi yang bagus ataupun yang jelek. Nah kalau mimpi ini adalah pikiran kita yang biasa kita bawa. Misalnya kalau Anda hari ini Anda melakukan hal-hal yang baik, Anda banyak tersenyum, mood Anda bagus, mimpinya juga bagus. Kalau dari pagi sudah mulai marah-marah dan seterusnya, mimpi Anda juga akan
jelek ya. Jadi mimpi mencerminkan apa yang kita sudah lakukan dalam sehari-hari. Ada kalanya memang mimpi ya bisa berupa penglihatan ya, kita bilang ya seperti melihat di masa depan, misalnya ada mimpi, ada pesta, biasanya ada yang meninggal dan seterusnya. Mimpi giginya copot, ada apa, mimpi digigit ular, katanya mau merit atau dapat jodoh dan seterusnya ya. Tetapi itu ya hanya permainan dari pikiran. Kita nggak tahu 100% benar apa enggak, ya kan? Dan pertanyaan, nah kalau mimpi orangnya meninggal, tapi orangnya masih hidup. Mimpi orangnya meninggal, tetapi orangnya masih hidup. Mimpi orang yang benar-benar sudah meninggal, mimpi diberkati Dewi, dan seterusnya. Biasanya ada yang bilang kalau mimpi orang masih hidup, terus kita mimpi dia meninggal. Nah biasanya dibilang umur panjang, katanya. Nah kalau mimpi ketemu dengan hal-hal yang baik seperti diberkati sama dewa, ketemu guru-guru, misalnya guru-guru adalah para bante, suhu, dan seterusnya, Anda dapat blessing, Anda sedang pergi sembahyang, dan seterusnya, itu adalah mimpi yang bagus ya. Itu adalah pertanda yang bagus. Kenapa? Kita dalam mimpi pun masih punya pikiran yang spiritual, yang positif berarti. Tapi kalau pikiran mimpinya jelek, dikejar-kejar, terus teriak-teriak, bahkan sampai keringat dingin, nah berarti mimpinya jelek ya. Berarti ada trauma di dalam batin kita. Oke. Dan pertanyaan terakhir, secara teori kita sudah mengerti makna dari hiri dan otapa. Ya kan? Hiri dan otapa adalah malu berbuat jahat dan takut akan akibat perbuatan jahat. Tapi pada kehidupan kita sebagai manusia yang masih memiliki loba dosa moha, pada saat kita melakukan perbuatan buruk, kadang kita sering mengabaikan hiri dan otapa. Mengapa bisa demikian dan apa yang harus kita lakukan, Bante? Ya, karena kadang-kadang kita sebagai manusia, kita keburu emosi. Karena kita keburu emosi, kita keburu keserakahan, atau kita memiliki kegelapan batin sehingga kita punya sati ya, kesadaran itu nggak ada. Kesadaran itu benar-benar hilang. Sehingga kita tetap melakukan perbuatan jahat. Kita tetap melakukan perbuatan jahat. Dan celakanya ketika kita melakukan perbuatan jahat, kita merasa nggak ada yang terjadi apa-apa sama kita. Sehingga kita akan lakukan lagi, dan lakukan lagi. Nah, oleh karena itu, ini sangat tergantung dari kesadaran kita, dan kita tinjau kembali keyakinan kita terhadap hukum karma. Kalau kita sudah yakin sama hukum karma, kita tahu bahwa akibat-akibat ini membawa saya menderita, kalau bisa segera dihindari. Ya kan? Bagaimana cara menghindarinya? Kemarin waktu di Adita Pariyaya Sutang, Bante sudah kasih tahu Anda, setidaknya ketika Anda sudah mulai melihat, sudah mulai menangkap objek, dan seterusnya, itu sudah masuk ke dalam bawah sadar kita. Sebelum diproses melalui, misalnya Anda akan marah melalui kata-kata, Anda sudah mulai ada kesadaran di situ. Stop dulu. Oh, udahlah, memang dia seperti ini kan, kita sudah tahu, udah stop, langsung alihkan ke yang lain. Tetapi kalau misalnya Anda nggak stop, Anda akan lanjutkan itu. Perbuatan jahat Anda bertambah ya. Nah ingat, perbuatan jahat atau baik kita lakukan melalui 3 pintu. Tubuh, ucapan, dan pikiran. 3 pintu ya. Jadi ketika kita melakukan, misalnya baru melihat, kita mulai pikir. Pikiran kita sudah jahat nih. Sebelum kita berbuat atau berbicara, kita bisa cut dari pikiran. Oh, udah ini cut. Jangan muncul apa-apa, ya.
memang agak berat untuk mengkondisikan pikiran kita. Ini sangat susah. Saya punya guru yang mulia Bante Ganaloka. Dia sudah 15 tahun meditasi di Rishikesh, di kaki gunung Himalaya. Dia lagi cuci bowl di Bodh Gaya, had lagi wasa ya, jadi dia cuci bowl sendiri, habis makan. Di situ dia bilang, pikiran jahat itu mulai muncul, tetapi di saat itu dia bisa cut. Jadi nggak ada pikiran jahat yang muncul seterusnya. Nah, itu baru hebat ya. Tetapi ya latihannya juga mesti hebat. Kalau kita sebagai manusia biasa, ya nggak apa-apa. Yang penting mulai muncul, tahu. Kalau kita sudah tahu, dia akan hilang. Karena pikiran ini kayak maling. Maling ini dia akan datang kalau ada kesempatan. Nah, sama dengan pikiran. Dia akan ada kalau pikiran negatif akan muncul ketika kesadaran kita lemah. Kalau kesadaran kita ada, bagaikan ada CCTV. Jadi kita bisa pelototin, lu mau kemana? Nah, dia takut. Tetapi kalau kita punya kesadaran ini kurang, ya dia masuk aja. Oh, yang satpam lagi tidur, masuk aja dia. Iya kan? Tugas kita kemarin Bante bilang apa? Satpam. Iya kan? Kenapa terjadi pencurian? Ya, satpamnya lagi tidur, nggak jaga. Jadi, masuk dia. Ya, ini yang pertanyaan-pertanyaannya. Dan sekarang kita akan mulai bermeditasi.